Ada koneksi Sanjayonya. Masih ada gennya mas. Sangyang Datu Olang Garudo. Galingga. Galingga. Jadi rupanya Galingga. Siapa dong? Galito. Berarti bukan kerajaan, bukan kerajaan berarti. Dibawa lagi ke sini dinobatkan 50 orang raja. Udah dipikir oleh tuannya. Udah dipelintir ya, udah dipelintir. Oh, masa sultan. Zaman apa sultan kan? Sriwijaya. Itu pada masa abad atau masa apa itu? Jadi buktinya bangunan Malikusutara tertinggi terbesar di dunia sampai sekarang. Data Eropa dia besar-besarkan kerajaan raja. Ya, Kan Sriwijaya. Kok di sini? Kok kenapa nggak di tempat lain? kok tidak di tempat lain? Di abad yang ke-6-nya, bulan ke-4, hari yang ke-11, diperintahkan kepada Daputahyang Dapuntahyang ya. dan senior-seniornya membawa 20.113 orang ke arah matahari terbit dan pesisirnya. Kemudian langsung Ruan telah sampai kepada Oke, dari tadi sampai kepada Papua sekarang. Papua. Nama pulaunya jadi objek wisata sekarang. Raja Ampat. Raja Ampat bahasa apa? Bahasa orang suku bangsa mana? Padahal yang jauh sana. Padahal Jauh sana. Padahal jauh sana. Kok Raja Ampat? Iya. Kok Raja Ampat? Itu bahasa Sumatera Tengah. Apa aslinya? Apa bahasanya? Jangan lagi dibahasakan ya. Raja Ampat. Ah. Jangan pakai bahasa itu sampai sekarang mana? Iya. Memang Raja Ampat. Kok di sananya sebut Raja Ampat? Iya. Nah, itu yang tinggal di sana. Sukunya apa? Orang Ampat ditinggalkan di sana. Yang Raja Ampat tadi. Jadi kita sebut dua aja dulu. Iya, dua. Nah, komandoni oleh ya sebab tuh memang mereka tuh jaya semua. Memang ini jaya-wijayanya. Iya. Jangan rombongan itu tadi, pilihan itu jaya-wijayanya. Iya. Berarti dia masih koneksi sesudahnya yang masih tinggal di sini masih ada koneksi Sanjayonya. Sanjayonya. Masih ada. Ada koneksi Sanjayonya. Masih ada gennya masih. Oke. Di sana yang satu suku besarnya pas Papua Barat sekarang tuh Damar. Papua Barat. Kalau di Papua bagian tengahnya, apanya itu Jaya-Wijayanya, Jaya. nama sukunya Ami. Ami ya. Nah, ada juga nyebutnya Imi. Itu kan aku ya. Nah, ternyata asalnya pemilihan dari Nusantara, ternyata penyebaran tadi itu dari Dapuntahyang kita yang diceritakan Ongku tadi itu ternyata sangat luas sekali. Bukan hanya di Indonesia. Beban tugas yang keembannya pun luar biasa. Wow, ini kita terus lanjut. Sampai di Papua Untuk lagi. gelarnya itu apa? Gelar Mereka itu Jaya-Wijaya. Sangyang Datu Olang Garudo. Sangyang Datu Olang Garudo itu gelar dari Jaya-Wijaya. Maka ada nama kotanya sekarang perkampungannya Gurda. Di sana di Papua. Iya. Gurda, betul. Nah, Jadi sekarang nama puncak sebut ya iyalah. Jaya-Wijaya. Ya, rupanya mereka itu yang Ampat itu rupanya memang jaya. Memang di kelas Batara Guru itu memang posisi bagusnya Jaya-Wijaya. Nah, itu masih terasa dari Dapuntahyang tadi itu ya. Rombongan itu masih Rombongan itu ya. atau rombongan lagi anak-anak itu tinggal. Ya. Kemudian mutar Maluku. Oh, mutar ya. Terus Sulawesi. Sampai ke Sulawesi. Ya tinggalkanlah. Setelah di Goa tinggalkan. Oh, di Goa di Sulawesi. Nah, itu juga ada tinggal sebut nama.
Nama pulaunya disebut Pulau Siompu Pulau Siompu di Sulawesi tadi. sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini Di mana? kabupaten sudah di kawasan Kabupaten Sulawesi Tenggara. Ya, ya. Yang dekat batasan dengan di laut tuh. Ya, ya. Di laut berdekatan dengan perbatasan dengan Sulawesi Selatan. Terus inilah Datu ke Palo Datu Sang Kapal. Hyang Datu Batara Guru Panglima ke Pulau Buang. Kapal Burung itu di Kalimantan. Itu. Saudara-saudara kita yang ada di Dayak. Dayak mah. Dayak ya. Ternyata Dayak juga saudara-saudara kita dari sini. Nah, Yang di sana itu. 7 beradik, Ah, 2 perempuan, Ya. 5 laki-laki. hmm. Yang di daratnya perempuan disebut Kalimata. Kalimantan. Di Itu di darat. di darat. Yang di lautnya Kalau yang di laut Kalimantan. Kalau yang di darat Kalimantan. jadi berarti mereka kembar. Betul, betul. Ini dua beradik berarti ya. Ya, dua beradik. Itu kembar. Laki-lakinya di darat 5. Oh, 5 yang di darat. Yang 2-nya Panglima Burung tetap Ya, ada ayahnya. ayahnya. Itu Kali 5 dan kali. Ya kan? dia perempuannya. Yang perempuannya. Sudah dapat ada 2 kepala burung, Ya. 1 Panglima Burung, Ya, Panglima Nago, Panglima Api, ya. Panglima apa tuh? Sumpit. Lupit. Ah, Ini sapi. enggak boleh buka-buka. Apa? Senjatanya Oh, Mandau. itu. Mandau. Nama panglimanya. Nama panglimanya Mandau. Jadi kalau buat itu harus beliau yang buat. Harus setelah itu yang buat. Oh, jadi Mandau itu nama panglimanya. Iya. Oh, akhirnya kemudian menjadi Disenjatakan, Ya, disuruh senjata. senjata. Akhirnya sebut nama dia langsung nama senjatanya. nama panglima itu Mandau. Dia pula yang punya kemampuan mengelola biji besi. Oh, si panglima Mandau ini ya. Oke, Lanjut. lanjut. Kemudian baru dia putarannya itu ke Kali, Ke Kali. Kalinaga, Kalinaga itu di Kalinago, Kalinago. Kalingga. Kalingga. Jadi rupanya Galingga. Siapa tuh? Galigo. Galigo. Di Mutarrodin. Baru dia ke sini lah. Balik lagi ke pusat pertama itu. Nah, ini Dia kan mengantar. iya ya. Berarti Dapun Tahiyang ini misinya kan menghantar para murid-murid atau ya anak Dari pusat. dari pusat untuk misinya penyebaran Betul. ajaran ini ya. Penyebaran ajaran. Nah, balik ke persoalan Sriwijaya tadi yang singgah di Nah, kan itu. itu dia. Kan ikut bersama Dapun Tahiyang Masa tadi. Di. beliau Hmm, yang menjabat ya. Direktur Utama Universitas Dharmapala. Yang di Mutagori. Nah, dibentuklah untuk ditebarkan. Sebab mahasiswa dari mereka-mereka itu kan banyak yang datang belajar Iya, ya. untuk daerahnya, maka dibentuklah para kadatuan. Dari universitas ini. Nah, masa beliau, ya. maka disebut kadatuan Seibujayo. Kadatuan Seibujayo. Di Palewakan Hmm. masih kurang dimengerti, di Sangsekertakan masuk ke aplikasi Sangsekerta jadinya, Ya. jadilah kadatuan Sriwijaya, bukan Sriwi, Iya, bukan Sriwi. Sriwijaya. Kedatuan. Berarti bukan kerajaan berarti. Ya iyalah. Nah, ternyata memang Babiri Wan Saidi kalau dia menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu fiktif, kerajaannya yang fiktif bisa jadi berarti kan. Tapi kalau kedatuannya tidak. Itu yang positif. Itu yang positif, bukan fiktif. Jadi malah dibina di sana berupa raja. Nah, mereka yang bina. Sebab mereka yang cendekianya. Wajar. Dan itu memang disebut kerajaan. Ya? Nah, di situ akhirnya kan berhimpun ke sini juga kan. Iya. Terdapatlah 50 jadinya. Dibawa lagi ke sini dinobatkan 50 orang raja.
Dan Sriwijaya tadi atau Sriwijaya tadi itu gelar untuk satu orang itu kan. Yang dia kemudian bukan untuk satu orang, nama dia langsung. Iya, nama dia langsung, nama Datuk. Diambillah dari nama dia itu Kadatuan Sriwijaya. Kadatuan Sriwijaya. Dan gelar itu pun sampai sekarang masih melekat di. Nah, di Nusantara daerah mana saja yang memakai istilah Datuk? Datuk, ya. Atau singkatnya Datuk. Ya. Di Sumut sampai sekarang sebab tetap hanya Datuk. Ya. Nah, yang di pokoknya tetap nyebut pakai O, Datuk. Datuk. Yang di pulau-pulaunya nyebut Datuk. Datuk. Ya. Berarti pengaruh dari Sumut. Ya. Di Bukit, di sebalik Bukit, Uda, Une, Uwo nyebutnya apa? Datua. Pakai A ya, Datua ya. Jadi induk katanya mana? Datuk. Datuk. Datuk ya. Datuk. Nah, di Sangsekerta jadi Datuk. Atau Datu. Kembali kata asalnya Datu. Nah, jadi disebut Kadatuan, bukan Kedatu, bukan Kadatuan. Berarti di sana dibentuklah hubungan apa? Kedatuan Sriwijaya tadi. Kedatuan Sriwijaya tadi. Nah, hubungan kedatuan ini dengan kerajaan Palembang kan ada kerajaan. Nah, salah satu dia bentuk di sana. Namanya kerajaan. Di sana bentuk di sana. Kerajaan Palembang. Untuk memimpin. Ya, kerajaan-kerajaan ini yang dibawa kedatuan ini berarti. Yang menambah dia siapa? Iya, inilah kedatuan Sriwijaya tadi. Ya? Nah, kedatuan yang di situ pula yaitu Kedatuan Sriwijaya yang menabalnya. Ya, menambal raja-raja yang ada di sana. Kalau enggak ada raja. Nah, berarti kan selama ini memang ternyata tulisan yang kita baca bersama mungkin yang kita ketahui bersama sudah dipelintir oleh kolonial. Sudah dipelintir oleh kolonial menjadi kerajaan Sriwijaya. Padahal ini lebih tinggi lagi daripada kerajaan. Oh, masa sultan. Yang menambah sultan siapa? Ya, Datu juga. Datu. Nah, Amehehe Melayu kesultanan. Raja di raja. Yang nambahnya siapa? Baru sah dia tuh dikatakan raja, dipanggil raja. Jadi ditabal dulu. Yang nambahnya siapa? Pada Datu. Nah, bentar Bu. Ini Kedatuan Sriwijaya itu pada masa abad atau masa apa itu? Masa sebut tahun dan hari, bulan, minggunya masih disebut. Bahasa Sanskerta Saka. Kalau bahasa lokalnya tuh Sanskerta itu dicari lagi, berarti ketemunya apa? Bahasa Nagari. Nagari. Bahasa Jadi sebut situ bukan Saka, Soko. Bahasa Nagarinya bahasa Soko. Enggak percaya. Enggak percaya. Masuk ke kamar, ngopi-ngopi di kedai. Iya, cerita. Ketemu tuh kata Soko, Pisoko, Limbago. Iya. Dan itu masih dipakai di sistem. Masih betul. Ya. Jangan dileceh-lecehan. Iya. Awas nanti meleset. Datuk pun yang ngeleceh ditangkap itu dibongkar, buka bajunya tuh. Jangan macam-macam. Ini sistem yang sebab penabalan itu disumpah. Betul. Sebelum Islam dengan pola sebelum Islam, setelah Islam dengan pola Islam. Dengan pola Islam. Nama sumpahnya sumpah Islam. Ya, setelah Islam itu ya. Maka ada katanya dia tuh nggak pakai mahkamah, kenapa? Udah sumpahnya waktu penabalan tuh udah. Dan situlah ya. Andai begini tidak mengikuti alur, nggak pakai silanya etika mulia, ke bawah nggak berat. Berurat. Berarti nggak berketurunan. Tak berketurunan. Hancur, kena keturunan ya. Nggak saja nggak berpucuk. Ke atas kekuasaan yang nggak punya maruah. Ke tengah habis. Nggak punya maruah. Oke, kita lanjut ke Datu Sriwijaya tadi. Nah, ini Datu Sriwijaya ini kan besar nih di Palembang, di Palembang. Kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa pusatnya itu ada di Jambi, ada yang di Kampar, Maratakus katanya. Nah, ini kan selalu menjadi polemik buat para sanak saudara yang ingin mengetahui tentang sejarah peradaban. Satu tajuk. Di satu. Ya. Berapa semuanya? Iya. Untuk secara nasional ibaratkan sekarang gubernur, ya,
Negara Kesatuan Republik Indonesia contohnya tuh daerah-daerahnya tuh disebut dengan daerah-daerah itu gubernur. Ya, gubernur. Nah itu dulu kerajaan di bawah penguasaan kadatuan, di bawah kekuasaan kadatuan, Di bawah kekuasaan. kadatuan di bawah kekuasaan matrilineal Bunda, Nah, oke. Bundo Oke. Dewi Pertiwi. Oke. Di mana ke wilayah kekuasaan Kadatuan Sriwijaya ini? Nah, di mana titik nol? Ya, yang sekarang itu. Di mana angka 1 berdiri di titik nol? Jadi Muratakus. Buktinya, bangunan Maligai Supa tertinggi terbesar sedunia sampai sekarang. Berarti pusatnya berarti kan? Iya iyalah, monumen nasional tuh nggak boleh lah. Boleh bikin monumen di provinsi-provinsi boleh, Iya, tapi jangan sama Tapi ya, besar dan tingginya atau melebihi yang Monasnya. tapi Kedatuan Sriwijaya ini masuklah wilayah yang titik nol tadi. Tapi dia punya kuasanya atau ada yang lebih tinggi lagi di sini? Adalah, Yang di atas ada, Datu Sriwijaya. Iyalah. Datu Sriwijaya. Nah, iyalah, apakah dia ada yang menobatkan dia? Siapa? iyalah. Yang menobat dia, Bunda. Bunda. Yang para pucuk-pucuk yang besar itu untuk keluar, itu yang nobatnya Bunda. Maka kita disebut areanya matrilineal. Matrilineal. Datang Eropa, dia besar-besarkan kerajaan raja. Iya, betul. Ini mereka sebut tuh patri. Nah, Kalau patri ada masa habisnya. Sistemnya kerajaan Ya. turun berketurunan. itu patri. Kalau nggak berketurunan, tos. Kalau kedatuan, matri Tidak ada putus. turun temurun. Nggak dapat induk ini yang diinduk ini, nggak dapat Ya, induk ini, induk ya, ini. ya. Kenapa? Nggak pakai KB. KB baru ya. Itu kolonial baru. Oke, kita hilangkan KB-nya. Nah, itu. Iya, ya kita ya aja logika aja, Ya, logika. real. Jangan klemis, jangan labeling. Nah ini, jadi menurut Ongku nih, bagaimana nih pendapat? Kan banyak nih para mungkin netizen atau para pecinta sejarah lah, yang mungkin kawan-kawan dari Sumatera Selatan atau di Palembang, dia juga kekeh mengatakan bahwa Atau yang di Terengganu, Ah, atau yang di Kedah, atau yang di Jambi, atau yang di Kamboja, Kamboja, atau Ajam. yang di Yunan, atau Thailand. yang di Filipina, Dia mengaku kamilah Sriwijaya, atau yang di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, kamilah Sriwijaya. Nah, itu bagaimana menurut Ongku? Nah ini karena Betul. Nah, Enggak, betul. Kami lah Sriwijaya. mungkin aku bisa sampaikan untuk kawan-kawan kita yang ada di Nusantara. Iya. Nah, Kami lah Sriwijaya, betul. Saudaramu mana? Cari Iya. dong, kumpulkan saudara kamu Iya. se-Nusantara. Ajak ngumpul ke pusat peradabannya. artinya yang ada di Nusantara ini berarti ya kita juga bagian dari Kedatuan Sriwijaya. Bukan bagian. Nah, Kita saudara, induknya. kita induknya. Nah, ya, di sini ya, di Kampar ini. Betul. Di Kampar induk dari Datu Sriwijaya itu. Sriwijaya itu. Ternyata sana pemilih yang ada di Nusantara. Nah, ini memang untuk para sejarawan secara ilmu akademisi mungkin memang perlu Untuk mendalaminya. mungkin Lebih jelas lagi. mungkin perlu penelitian yang intens, memang harus turun. Nah, jadi tidak ada menerka-nerka nih. Ongku bercerita berdasarkan apa yang dia ketahui, berdasarkan pengalaman yang pernah turun ke dia, segala macam ya, Bu ya. Nah, karena memang ini selalu menjadi polemik, sehingga kadang-kadang kita baik dari Sumatera Selatan, dari Palembang, dari Jambi, bahkan dari Sumatera Barat, dari Kampar, dari Malaysia, bahkan dari Thailand, selalu menjadi pertikaian. Ya, seolah-olah merebut, merasa dia lebih tua, menurutnya lebih ini. Ya, kamilah Sriwijaya. Nah, kemarin juga Datuk Donald mengatakan bahwa ya betul, kalian betul, tapi ya datanglah ke akarnya katanya. Datanglah ke pangkalnya. Datang kemari. Jadi tahulah siapa dan apa Sriwijaya. Nah, Kalau memang ada di sana, adakah gelar itu turun temurun? nah
Itu dia. Ada apa tuh jadi soko? Coba Kadatuan. Kalau di Kampar kita sebut di Arya Motakuri. Nah, untuk lebih mudah untuk mengenalinya, sebut aja lah desa setelah NKRI sebut di kawasan Desa Muara Taku Ya. dalam radius 300 kilo bundar. Ya. Benar ya. Silakan periksa. Yang bergelar. Yang gelar itu masih sampai sekarang. Masih turun temurun. Betul. Turun terus. Kok di sini? Kok kenapa nggak di tempat lain? Kok tidak di tempat lain? Nah itu dia. Kenapa itu? Itu dia sebagai komando untuk mengontrol yang di luar. Yang bagian rajanya lagi. Bagian raja. Kan dia angkat raja. Ya. Siapa yang kontrolnya? Ya. Inilah Datuk Monggo. Datuk Monggong itu. Datuk Monggong. Nah, bagian kedatuannya siapa yang kontrol? Hmm. Inilah yang berpakaian putih. Datuk Putih ya. Datuk Putih. Nah, di Sanskerta sebut mah Perpatih. Ya, Datuk Perpatih. Nah, bahasa lagi ini Joda sebutnya Perpatia. Perpatia. Iya. Bahasa lokalnya apa? Yang memakai pakaian Putih. istilahnya jubah ya, jubah putih. Itu yang untuk kontrol Para kedatuan. para kedatuan. Oke, jadi sana pemilih keluarga yang ada di Nusantara. Jadi bisa kita petik dari apa ada yang disampaikan oleh saudara kita Ongku Muhammad Suhemizen, bahwa bagaimanapun ada perbedaan-perbedaan pola pikir pandang atau dalam segala hal pun berbeda-beda, tetapi moyang kita dulu sudah menyatukan kita meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang perlu kita pegang agar kita tidak terpecah belah lagi seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan hari ini, bagaimana kita bangkit seperti kejayaan-kejayaan masa lalu di Nusantara. Mari. Leluhur kita mampu. Leluhur Kok kita di masa ilmu terbuka begini? Ya. Anu kita mudama dereng katanya. Hmm. Kok nggak bisa? Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu bersatu. Nusantara, Indonesia sekarang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan kuat. Baiklah. Untuk kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara, mungkin segitu dulu perbincangan kita tentang Sriwijaya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bongkar lagi lebih dalam. Tentulah sanak saudara pemilih yang ada di Nusantara, tidak lupa selalu memberi dukungan kepada kita. Yang belum subscribe, mohon bantu di subscribe dan like, share, dan di komen. Sebab kita selalu berbagi cerita informasi tentang sejarah, budaya, adat, pariwisata yang ada di Nusantara dengan jujur sejujur-jujurnya.